PBNU lewat Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU adalah netral, tidak ikut-ikutan politik dan sebagainya. Tetapi melihat seperti sekarang, apakah komitmen atau statement Gus Yahya itu masih relevan atau mengingkari dengan statementnya sendiri nih, Prof? Saya masih ingat bagaimana sejarah berdirinya PKB. Pada waktu itu Gus Dur sudah tidak lagi menjadi ketua umum, gitu ya. Nah, sejarah Gus Dur itu menyampaikan kepada Kiai Hasyim yang pada waktu itu beliau adalah ketua umum PBNU. Katanya Gus Dur, Pak Hasyim, sampean ngurus NU, ya, dan saya akan ngurus politik dengan PKB. Itu artinya sebetulnya maknanya besar, bahwa kalau kamu urusan politik praktis, urusan jabatan, ya tempatnya bukan di NU, tapi tempatnya kamu adalah di PKB. Gus Dur ini sebetulnya luar biasa sebagai bagian dari warga masyarakat, warga civil society, gitu ya. Beliau luar biasa, dan intelektualisme Gus Dur tidak benar sebetulnya sekarang itu adalah menghidupkan Gus Dur. Saya bisa bertanya itu, sudah apa yang dilakukan untuk menghidupkan pemikiran Gus Dur? Emangnya orang-orang pengurus struktural organisasi ada yang menulis kualitas Kompas, kualitas Tempo, jurnal-jurnal internasional kalau Gus Dur itu luar biasa, intelektualismenya sudah sampai ke sana gitu. Majalah Prisma, tulisan Gus Dur berkali-kali muncul di majalah Prisma. Emangnya ada pengurus PBNU yang kemudian mampu seperti intelektualisme Gus Dur? Tolonglah kalau itu memang mau dihidupkan, hidupkan gitu. Jangan kemudian setengah-setengah gitu. Ini dari Ahmad Mustamir, yang harus kembali menjadi NU itu harusnya PBNU. PBNU didirikan tidak untuk berpolitik. PKB itu didirikan NU untuk berpolitik. Jika PKB berpolitik itu wajar, tetapi PBNU jika berpolitik itu tidak wajar. Saya kira menarik statement ini. Ya, sebetulnya kalau kita mau lihat bahwa kecenderungan untuk bermain politik praktis itu memang godaan ya di NU, itu luar biasa godaan itu gitu. Kadang-kadang durasi 24 jam itu apakah memang betul untuk mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan NU, atau hanya NU dipakai untuk bermain-main politik praktis, menjadi tim sukses untuk kemenangan Pilpres, bukan memenangkan Indonesia kalau istilahnya Gusmus ya, tapi memenangkan capres gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang godaan-godaan seperti itu memang besar gitu loh. Apalagi Ibnu Malik dalam Alfiyahnya sudah menyindir sebetulnya ya, mubtaghi jahin wa malan gitu loh. Mereka yang suka mencari harta dan jabatan gitu ya. Itu sudah di manahat mereka yang suka bangkit. Artinya nahat di situ bisa diartikan Nahdlatul Ulama gitu ya. Tapi tidak semuanya. Sebagian kecil dari mereka atau oknum-oknum itu. Nah, memang itulah yang saya sebut malu-malu kucing, Pak Yusuf. Jadi malu-malu kucing itu mau tapi malu gitu. Kadang-kadang memang secara resmi PBNU menonaktifkan dan bahkan memecat gitu ya mereka yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tapi ya secara diam-diam dibiarkan gitu. Dibiarkan, bahkan didorong, dan bahkan juga menggunakan struktural organisasi untuk menggalang, untuk mengkonsolidasi. Nah, itulah yang disebut politik praktis. Dalam bukunya Pesantren, Madrasah, dan Sekolah ya oleh Karel Steenbrink menyebutkan bahwa banyak memang orang NU, orang Muslim sebetulnya ya, dalam hal ini NU, yang mudah puas dengan kegiatan-kegiatan praktis keagamaannya gitu. Nah, kegiatan praktis keagamaan ini termasuk dalam hal politik gitu ya. Cash money, quick income katanya ya. Cash money, quick income, mubtaghi jahin wa malan dalam bahasanya Ibnu Malik gitu ya. Nah, itu yang sering kali terjadi di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang besar seperti organisasi NU. Dan itu kadang-kadang bisa menjadi benalu gitu.
bagi organisasi hanya untuk kepentingan jangka pendek, politik praktis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Prof. Kita saksikan menjadi saksi sejarah sebetulnya bahwa PBNU lewat Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU adalah netral, tidak ikut-ikutan politik dan sebagainya. Tetapi melihat seperti sekarang, apakah komitmen atau statement Gus Yahya itu masih relevan atau mengingkari dengan statementnya sendiri nih, Prof? Saya masih ingat bagaimana sejarah berdirinya PKB. Pada waktu itu Gus Dur sudah tidak lagi menjadi ketua umum, gitu ya. Nah, sejarah Gus Dur itu menyampaikan kepada Kiai Hasyim yang pada waktu itu beliau adalah ketua umum PBNU. Katanya Gus Dur, Pak Hasyim, sampean ngurus NU, ya, dan saya akan ngurus politik dengan PKB. Itu artinya sebetulnya maknanya besar, bahwa kalau kamu urusan politik praktis, urusan jabatan, ya tempatnya bukan di NU, tapi tempatnya kamu adalah di PKB, gitu. Tapi kalau kamu orang NU, mau jadi pengurus NU, menggerakkan organisasi NU, maka kamu adalah urusannya dengan masyarakat sipil, ya. Menempatkan organisasi ini sebagai bagian dari civil society, gitu. Nah, Prof. Hikam ini kan menulis satu buku yang luar biasa terkait dengan masyarakat sipil atau civil society ini. Nah, terkait dengan itu sebetulnya pembagiannya sudah jelas, gitu. Artinya janganlah kalau NU ini ditarik-tarik urusan cawi-cawi politik praktis. Itu harus jelas dan tegas dan harus konstitutif di dalam ADART, gitu ya. Dan peraturan-peraturan PBNU harus menegaskan itu. Jangan kemudian batas-batas ini tidak jelas. Begitu juga ya. Yang di PKB tidak usah narik-narik urusan NU sebagai masyarakat sipil, NU sebagai organisasi keagamaan gitu, untuk kemudian ditarik-tarik ke PKB untuk cawe-cawe politiknya PKB dan mendukung PKB. Sudah ada porsinya sendiri dan itu sejarah gitu. Dan sejarah ini tentu harus menjadi apa yang digariskan. Gus Dur aja sudah mampu keluar masuk kok. Bagaimana NU pada saat Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, dia menempatkan diri sebagai bagian dari civil society. Tapi menjadi apa Dewan Suro PKB, beliau ya politik gitu. Dan itu tidak lantas kemudian menarik PBNU cawe-cawe urusan politik, itu sama sekali tidak begitu Gus Dur itu. Artinya Gus Dur itu memang sudah jelas garisnya bahwa batas-batas antar keduanya itu sudah jelas gitu. Nah, sekarang itu persoalannya dikaburkan oleh kelakuan-kelakuan oknum dari pejabat struktural organisasi NU itu. Nah, itulah yang kemudian memprihatinkan kita. Kemudian dan hal-hal yang sifatnya politik praktis gitu. Pemikiran jangka pendek. Nah, itulah yang Gus Dur ini sebetulnya luar biasa sebagai bagian dari warga masyarakat, warga civil society gitu ya. Beliau luar biasa dan intelektualisme Gus Dur tidak benar sebetulnya sekarang itu adalah menghidupkan Gus Dur. Saya bisa bertanya itu, sudah apa yang dilakukan untuk menghidupkan pemikiran Gus Dur? Emangnya orang-orang pengurus struktural organisasi ada yang menulis kualitas Kompas, kualitas Tempo, jurnal-jurnal internasional di. Kalau Gus Dur itu luar biasa, intelektualismenya sudah sampai ke sana gitu. Majalah Prisma, tulisan Gus Dur berkali-kali muncul di majalah Prisma. Emangnya ada pengurus PBNU yang kemudian mampu seperti intelektualisme Gus Dur? Tolonglah kalau itu memang mau dihidupkan, hidupkan gitu. Jangan kemudian setengah-setengah gitu. Nah, itulah kira-kira saya berharap bagaimana mengembangkan NU menjadi organisasi keagamaan basisnya aswaja dan mengembangkan saya sebetulnya malu kepada Manfred Ziemek gitu. Manfred Ziemek ini orang Jerman, melakukan penelitian tentang pesantren, kemudian dia menyampaikan sebetulnya pesantren orang yang belajar agama itu sebetulnya tidak kuat semangat misionerinya gitu.
semangat dakwahnya dalam hal ini ya tidak kuat. Mereka hanya belajar untuk dirinya sendiri, gitu. Untuk belajar untuk dirinya sendiri, untuk kesalehannya sendiri, tidak punya semangat untuk menebar dan memperkuat missionary. Itu tidak ada. Jadi private memang gitu. Private concern ajaran-ajaran seperti itu. Nah, itu sebetulnya PBNU harus mengoreksi seperti itu. Artinya betul-betul PBNU sebagai organisasi yang memang dasarnya aswaja harus memperkuat semangat misioneri itu. Seperti misionaris-misionaris gereja, ya, bisa sampai dari barat ke Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, semuanya harus seperti itu. Gitu. Jadi apa yang harus diperkuat PBNU itu? Ya pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan. Itu basis praktisnya gitu. Tapi tidak harus lepas dari misi Nahdiyah itu adalah khitoh perjuangan NU 1926, yaitu untuk, dan motivasi dasar keagamannya adalah untuk menebar aswaja itu. Dan itu harus ada di ranah kognitif kita gitu ya. Kognitif PBNU itu harus seperti itu. Kalau tidak ada, itu namanya ilmani, mensekularisasikan gitu. Munazzahun dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian disterilkan dari prinsip-prinsip keagamaan aswaja itu. Sebetulnya sekarang ini sejatinya sebuah tanda petik dari sebuah sejarah ya, pembelajaran sejarah bagi kita warga Nahdien khususnya untuk kemudian memperkuat lagi civil society itu gitu dan menjadikan organisasi keagamaan kemasyarakatan bagian dari elemen masyarakat sipil yang tentu saja tujuannya bukan ya, kalau di barat itu jelas gitu ya, di barat itu organisasi masyarakat sipil itu jelas gitu. Dibedakan dengan government, dengan negara, state gitu ya. Misalnya NGO, non-government organization. Tapi kalau di kita ini kadang-kadang kadang-kadang dipakai gitu ya. Non government organization ditarik menjadi bagian dari politik kenegaraan gitu. Ke politik kalau politiknya itu adalah politik kebangsaan yang lebih besar, nah itulah yang barangkali memang tujuan masyarakat sipil itu di situ. Gitu. Nah terkait khusus dengan organisasi struktural NU harus terus memperkuat ya dimensi kekuatan strategik dari bangsa ini ya dan negara ini. Bagaimana menghadapi persoalan geopolitik, kontestasi masyarakat ya yang keras saat ini, dan itu tentu saja ketahanan dari bangsa ini harus menjadi diskusi-diskusi yang intensif di PBNU. Ketahanan bangsa, ketahanan kesehatan, ketahanan keamanan nasional, ketahanan politik, ketahanan partai, bukan kemudian menjadi bagian dari politik-politik praktis di partai politik itu. Tapi kita itu adalah seperti itu gitu. Jadi memang selain untuk penguatan kebangsaan ya, selain kekuatan kebangsaan, tentu saja memang kita semuanya adalah tujuan dan motivasi dari berdirinya NU itu adalah organisasi keagamaan. Bagaimana keagamaan itu kemudian menggarami gitu ya, menggarami pemikiran bangsa ini, menggarami bagaimana ketahanan bangsa ini. Itu yang seperti itu sebetulnya. Menggarami ini memang bahasa gereja ya, tapi saya pikir relevan kalau untuk dikembangkan menjadi sebuah pemikiran bagaimana pemikiran-pemikiran besar NU itu menggarami kehidupan bangsa ini. Dalam bahasa Pancasila itu adalah menjadi inspirasi ya, menjadi menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dari sebuah organisasi keagamaan. Itulah yang kira-kira harus konsisten di situ bagi masyarakat sipil
warga Nahdien dan bagaimana organisasi struktural NU itu lebih kuat gitu untuk memperkuat masyarakat sipil itu. Saya pikir Prof. Ikam, apalagi ada Pak Mukhlas Syarkun ya yang menulis tentang ensiklopedi pemikiran Gus Dur, itu adalah sebetulnya bahan yang luar biasa yang perlu diapresiasi untuk dikembangkan lebih lanjut pemikiran-pemikiran besar NU itu.